yang ada di Amerika, orang akan mengatakan kita gila. Ketika kita bercerita 100 tahun yang lalu kepada teman kita bisa bertatap muka, berbicara langsung kepada teman kita yang di Amerika, orang akan mengatakan kita gila. Tapi saat ini terjadi, berarti ada kebenaran dari runtutan peristiwa Isra Mi'raj ini. Ketika saya 100 tahun sebelum pesawat ditemukan, saya bercerita bahwa saya bisa pergi ke Amerika dalam waktu beberapa saat, kamu akan berkata bahwa saya ini orang gila. Nah, ketika pesawat ditemukan, kamu akan berkata logis. Jadi, agama ini bukan memenuhi keegoisan berpikirnya manusia, tapi manusialah yang dipacu untuk menggunakan logikanya. Bukan agama mengalah buat logika kamu, tapi kamulah yang harus bekerja keras untuk mengilmiahkan ajaran-ajaran agama kalian sendiri. Seperti itu. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, saya tambahin aja itu. Oke, silakan. Silakan Akhi Zul. Siapa yang tadi nanya siapa saksinya itu ya? John Gada itu. Nah, gini John Gada. Kamu kan Tuhanmu kan itu Yesus. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ketemu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita ya. Coba aja kamu nanti malam telepon sama Yesus, tanyaan itu kamu ketemu nggak sama Nabi Muhammad waktu peristiwa Isra Mi'raj itu aja jawab saya. Terus keduanya lagi sering itu ya tetangga jauh kita itu menanyakan siapa saksi, saya agak flashback lagi, siapakah saksi Nabi Muhammad waktu menerima wahyu di Gua Hiro? Ya, saya jawab itu saksinya ya Allah sama malaikat Jibril. Mereka tetap ngeyel. Gini Mas ya, saya jawab ya. Kalau Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, katakanlah ada saksinya, berarti saksi itu akan menjadi Nabi juga. Kenapa? Wahyu itu disampaikan ke personal, Mas. Kalau betul. Orang lain yang menerima atau mendengar menjadi saksi, ya dia itu jadi Nabi juga. Otomatis gugurlah itu kenabian terakhir Nabi Muhammad. Nah, logis. Itu Mas. Jadi berhubung Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, maka saksinya itu Allah dan malaikat Jibril. Berbeda dengan Tuhanmu, banyak saksinya itu. Disalib aja banyak saksinya. Kenapa? Dia bukan nabi terakhir. Begitu jawaban saya, kira-kira begitulah. Benar salah itu urusan masing-masing lah. Jadi menambahkan juga apa yang Akhi Farhan jelaskan tadi, dan Akhi Zul juga mendukung dengan pernyataan-pernyataan yang sangat logis. Jadi ketika kawan-kawan Kristen mempertanyakan keimanan dengan saksi ya sebagai alat ukur kebenaran itu, maka pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan juga ya kan. Ketika kita tanyakan juga saksi-saksi tentang keimanan mereka, lantas mereka juga menjawab, oh cukup imani saja, kan begitu ya. Betul. Kalau kita kembalikan pertanyaan ini kepada mereka lah, maka kitab mereka pun di BLOS itu adalah cacat saksi, ya kan? Banyak sekali yang perlu ditanyakan saksinya. Contoh ya kan, Yusuf bermimpi dengan Tuhan. Siapa saksinya? Enggak ada saksi. Ya kan, gini aja Mas Bantri. Kalaulah mereka itu bilang, wah ada saksinya ABC, ya wajar ada saksinya. Seorang yang nggak berkompeten itu perlu saksi, Mas. Iya, benar. Apalagi saksi ahli. Kalau nggak ada saksinya berarti orang itu nggak berkualitas gitu loh. Iya, betul. Nggak ada saksinya. Sebab manusia nggak ada. Saksinya itu yang menciptakan kita sama malaikat Jibril itu yang lebih kuat, lebih superior. Tidak diperlukan ahli di dunia nggak diperlukan. Dan itu menetapkan atau mendeklarasikan bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada saksinya. Kalau ada saksinya berarti itu gugur dia itu sebagai nabi terakhir. Begitu. Masya Allah. Iya. Dan menambahi komentar Bang Zul bahwa Rasulullah bertemu di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini sebenarnya persis sama persis dengan ayat mereka sendiri. Yesus itu di Alkitab, di Bible mereka itu tidak ada kata surga. Silakan cek di bahasa Ibraninya, itu adalah langit. Silakan cek di kitab kalian, tidak ada kata surga di sana. Yang ada adalah ketika diterjemahkan adalah langit. Jadi ini adalah semakin menguatkan apa yang diceritakan Rasulullah bahwa bertemu Nabi Isa alaihissalam di langit itu adalah benar. Bahkan ada di kitab kalian sendiri. Cuman oleh kitab kalian sendiri langit diterjemahkan kepada surga.
Silakan dicek ke ayat yang menerangkan bahwa Yesus di surga. Itu Mas ya, kalaupun mereka itu bilang ada surganya, ya surganya itu isinya cuma apa sih Mas? Isinya. Kembali ke topik surga ini. Ya, bentar. Kita agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa ya. Coba ayo kita itu taruhan, enak mana surganya Kristen dengan surganya Islam. Surganya Islam itu semua kehendak kita, keinginan kita yang belum terbayang di dunia itu ada di sana. Gitu loh. Belum terbayang di sini loh, di pikiran kita nggak terbayang, di sana sudah ada. Berbeda dengan surganya di umat sebelah atau tetangga jauh. Di sana masih ada perang naga. Kadang umat sebelah jangan perang naga dulu. Jangan terlalu jauh. Masyaallah. Di sana kadang ya, di sana itu pesundal ada. Betul. Keduanya lagi surganya itu terukur, ada ukurannya. Bagaimanapun kalau udah ukurannya itu lebih lebih manusiawi, surganya manusiawi, dan itu letaknya di bumi. Surganya itu letaknya di bumi Mas itu. Dan di sana kalau kalian masuk surga itu cuma apa kerjanya? Berdoa. Ya. Memuji Yesus, kamu menjadi malaikat katanya begitu loh. Kalau nggak salah ada kitab-kitabnya, kita cari sendiri tuh. Jadi kamu di surga itu menjadi malaikat, menjadi super, pendengarnya super, matanya super, ya bisa-bisa jadi Superman nanti itunya. Semua super, Mas, kulitnya super, bendar dan lain sebagainya. Lah begitu. Oke, terima kasih Akhi Zul. Kembali ke laptop ya. Jadi Akhi Zulfikar ini bagus nih untuk memberikan ice breaking, menghilangkan kejenuhan ya penonton. Terima kasih, syukran Akhi. Silakan kembali kepada Akhi Farhan untuk kembali back to topik ya. Silakan. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa ayat Al-Quran ini adalah kebenaran. Makanya saya bilang, bahkan banyak pertanyaan yang sangat tidak logis dari kaum sebelah ya, yang bahkan menanyakan, ya seperti itu, ketika menerima wahyu, menerima firman itu harus ada saksi-saksi situ. Nah, menyambung ke dalam korelasinya dengan topik yang saya bahas. Sesuatu yang sudah terbukti itu tidak perlu saksi. Itu adalah hukum ilmiah dalam sebuah pengadilan. Pengadilan ketika sudah menemukan bukti dan benar itu peristiwa terjadi, saksi tidak dibutuhkan. Itu adalah sebuah keputusan di dalam pengadilan yang bisa dilogikakan kita. Apa bukti kebenarannya? Yaitu peristiwa yang teknologi sekarang saat kita ini bisa kita nikmati. Ketika Rasulullah bisa berpindah cepat dari Madinah ke Baitul Maqdis, orang tidak percaya. Tapi saat ini membuktikan secara empiris data itu benar terjadi, bahwa terjadi peristiwa dari dari Madinah ke Baitul Maqdis. Apa itu penemuan pesawat? Ini sebenarnya sudah tidak membutuhkan saksi. Karena apa? Sesuatu kejadian atau sesuatu kejahatan ataupun yang ada di pengadilan, kasus di pengadilan, ketika sudah ditemukan bukti yang menguatkan dan itu benar-benar bisa terbukti, saksi ini tidak dibutuhkan. Karena apa? Saksi ini bisa berbohong, saksi ini bisa direkayasa, tapi kalau bukti yang sudah terbukti kebenarannya, itu sudah tidak membutuhkan saksi-saksi lagi. Jadi ini korelasi jawaban kepada Mas Gada tadi, kalau sampai mengenal tata cara di pengadilan, tata cara berperkara di pengadilan, sampean akan paham apa yang saya kemukakan ini, akan paham bahwa apa yang dilakukan tahapan-tahapan dalam runtutan peristiwa Isra Mi'raj ini sudah terbukti. Saya tidak ngomong lagi belum ya. Sudah terbukti dari peristiwa Isra-nya ketika dari Madinah ke Baitul Maqdis. Itu sudah merupakan bukti konkret. Ketika bukti awalan konkret ini sudah terbukti, berikutnya itu adalah kita menunggu. Kita menunggu dalam artian apa? Kita bisa buktikan sambil menunggu teknologi itu tercipta. Teknologi itu sudah ada. Seperti yang saya bilang tadi, ilmuwan saat ini sudah menemukan bahwa kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Bayangin, 1 detik itu cahaya ketika kita sorotkan itu jaraknya 300.000. Nah, padahal saat ini kecepatan teknologi saat ini sudah melewati kecepatan suara. Itu yang pertama. Bisa saya tambahin? Boleh. Silakan Bang Zul. Untuk masalah teknologi itu ya, kalau kalian mau jujur atau bisa teman-teman itu browsing itu, penemu pesawat pertama, rancang bangun pertama itu dari Islam. Penemu dari Islam. Dari Wright bersaudara itu Islam. Tetapi kita nggak bangga dengan itu. Karena apa? Itu cuma duniawi. Silakan kamu ambil, silakan kamu akui. Silakan, nggak masalah. Betul. Yang saya pentingkan itu saya masuk surga nantinya. Masya Allah, surga lagi. Nggak penting. Kenapa? Jadi pengen nambah nih, Ai.
Di Al-Qur'an Kang itu Jo. sekecil apapun iman kamu ada di dadamu, kamu dijamin masuk surga. Tetapi Masya Allah. harus dihukum dulu. Itulah Ya. keadilan agamaku, Mas. Keadilan Ya. agamaku berbeda dengan agama yang di sebelah. Kamu membunuh orang lainnya dan sebagainya, asal kamu percaya dengan Yesus, kamu akan masuk surga. Di mana keadilannya itu? Di mana? Jadi Oke. jadi pengen komentari Sedangkan nih di boleh dunia ya? ini, sebentar Mas ya. Sebentar di dunia ini, coba kamu bayangkan, kalau kamu berbuat salah, katakanlah membunuh orang, kamu dihukum 25 tahun. Setelah itu kamu bebas jadi orang merdeka. Itulah keadilan Islam. Di Islam juga begitu. Kamu membunuh orang, ya nanti masuk neraka. Tetapi kalau di dadamu ada keimanan, kamu masuk surga. Itu jaminan dari Tuhanku atau Allahku itu, dari Islam. Masya Allah, Masya Betul Allah. sekali. Silakan Mantap Akhi, penjelasannya. ya Akhi Angon menambahkan, silakan Akhi. Enggak gini. Saya pengen tahu jalan-jalan yang suka dilalui oleh Pak Zulfikar jalan mana aja nih, Kang? Ya, jalan Koreksi nggak? Jadi gini. Maaf, saya bercanda. Anda mengatakan ini ilmu jalanan ya? Iya. Betul, Kang? Jadi Iya. saya percaya ternyata ilmu jalanan Anda lebih mumpuni, lebih mampu memberikan kepada saya kepahaman, kesadaran dibanding ilmu yang mungkin telah dipelajari oleh orang-orang puluhan tahun dan biaya yang gede gitu. Iya, benar-benar. Ya, jadi saya minta jalan mana aja yang antum biasa pakai biar kami ikutin gitu loh. Guru saya ini, Mas, guru saya itu dari kehidupan saya sendiri. Itulah guru saya. Oke, baik. Terima kasih. Hanya baik. intermezzo Ahina, barakallah. Iya, terima kasih. Syukron Akhi. Terima kasih juga Akhi Zul. Ini kita sebentar lagi sepertinya mau maghrib ini. Iya. Dan saya rasa topik pembahasan pada hari ini sudah jelas sekali ada apa yang disampaikan oleh Akhi Farhan tadi. Jadi kepada para pendengar dan para penonton Bam3 Channel, pembahasan kita ini adalah mengkupas tuntas Isra Mi'raj dari perspektif Al-Quran dan juga sainsis. Jadi dasar Al-Qurannya adalah surah Al-Isra ayat 1. Jadi di awal tadi belum dibacakan. Nah ini katakanlah paragraf utamanya itu di akhir ya. Di penghujung acara kita bacakan. Nanti dikuatkan lagi oleh Akhi Farhan. Bisa ya Akhi ya? Boleh. Jadi surah Al-Quran Al-Isra ayat 1 ini yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman Kristen yang tidak percaya dengan kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj seperti yang tertuang di dalam surah Al-Isra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini yang disampaikan oleh Akhi Farhan tadi. Ketika kawan-kawan Kristen tidak percaya dengan ayat ini, ayat Al-Quran yang Allah sendiri berfirman kepada Muhammad, dan Allah sendiri yang memperjalankan Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, pembuktiannya adalah hari ini, seperti yang Akhi Farhan sampaikan tadi. Ketika Anda tidak percaya perjalanan Muhammad Rasulullah SAW dengan waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dengan waktu yang singkat, lalu bagaimana dengan kecanggihan teknologi hari ini? Nggak usah berbicara pesawat dulu, semut misalnya, semut, coba bayangkan semut, sangat kecil semut itu Akhi semuanya. Dia bisa berangkat dari Padang ke Jakarta itu hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam atau 4 jam paling lama. Coba bayangkan, semut yang kecil itu bisa sampai dalam waktu 4 jam saja dari Padang ke Jakarta, itu menggunakan apa coba? Nah inilah barangkali nubuatan yang Akhi Farhan sampaikan tadi. Kalau kita berpikir dengan akal sehat, tentu kita akan memahami ayat ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini demikianlah adanya. Nah, silahkan Akhi Farhan tambahkan dan juga ditutup untuk pembahasan ini. Oke, terima kasih kepada Bam3 TV yang telah memberi saya waktu dan kepada saudara-saudara saya Muslim yang lain.
dalam hal ini saya ingin meyakinkan diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim yang lainnya. Bila ditemukan ayat yang kira-kira sepertinya kita tidak masuk akal untuk kita akan harus harus meyakini dan mengimani. Karena apa? Al-Quran tidak pernah salah dan Al-Quran adalah sempurna sampai nanti di kiamat. Seperti ayat Rasulullah, dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang berbunyi, Al-Quran ini aku yang menurunkan dan aku yang akan menjaganya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya juga ingin meyakinkan, jangan pernah minder kepada para muslimin ketika ditantang untuk berdebat mengenai topik-topik saintis. Al-Quran itu penuh dengan kebenaran, penuh dengan saintis-saintis yang semakin menguatkan keimanan kita. Jika kalian membaca ayat-ayat saintis di Al-Quran, kalian renungkan dengan teknologi-teknologi saat ini, maka keimanan kalian akan semakin tebal dan kalian akan semakin percaya diri sebagai seorang muslim. Yang kedua, dalam hal ini saya ingin berkata ke Ya, terputus Akhi Farhan. Jadi langsung kita tutup aja Mas Menteri. Terputus. Sepertinya ada gangguan jaringan. Nah, terputus sepertinya. Ya udah kita tutup karena di sini sudah azan maghrib. Ya. Saya live dulu Mas Bamtri. Ya untuk Ya. channel Bamtri. Terima kasih untuk atensinya dan jangan lupa subscribe juga di channel saya sama di like di channelnya Mas Bamtri. Saya pamit dulu karena sudah azan berkumandang. Ya, assalamualaikum semua. Oke, baik. Terima kasih Akhi Zul, Akhi Budak Angon, Akhi